Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kembali kita akan mengikuti ibadah pada minggu pagi ini, tanggal 22 Januari 2023 dengan tema Tuhan adalah terangku, aku memancarkan terangnya, yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dwi Argo Mursito. Marilah kita bersama-sama untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mengambil sejenak saat teduh kita. Saat teduh dipersilakan. Saat teduh selesai. Jemaat dimohon untuk berdiri. Kita akan mulai ibadah pada minggu pagi ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 322 bait yang pertama sampai kedua. Terang matahariku telah menyinari dan selanjutnya. Jemaat yang terkasih, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan ada pada saudara sekalian. Ada pada saudara juga. Umat disilakan duduk kembali. Hari ini kita merayakan ibadah minggu biasa ketiga setelah Epifani, dan kita akan menghayati sebuah tema, yaitu Tuhan adalah terangku, aku memancarkan terangnya. Dan kiranya melalui ibadah ini, iman kita akan semakin diteguhkan, dikuatkan oleh Tuhan, menjadi orang-orang yang mampu memancarkan terang Kristus. Kita memuji Tuhan, Kidung Jemaat 4, bait yang ke-6. Ya Maha Besar, kekal kasih-Mu. Yang dikasih Tuhan, setelah kita menjalani kehidupan kita sampai saat ini, sampai pagi ini, tentunya banyak perbuatan kita atau di kehidupan kita yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa, memohon ampunan kepada doa kepada Tuhan. Mari kita hantarkan, saya hantarkan. Ya Tuhan,
selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami boleh hadir di tempat ini untuk bersekutu, untuk menerima firman Tuhan. Tuhan, kami juga mengucap syukur atas anugerah, atas rezeki, atas kesehatan yang Kau limpahkan kepada kami dalam kehidupan kami sampai saat ini, sehingga kami boleh menjalani kehidupan ini dengan baik. Ya Tuhan, kami sadar Tuhan bahwa di tengah kehidupan ini, kami banyak sekali menjalani kehidupan ini tidak sesuai dengan kehendak-Mu, baik di dalam pikiran kami, akal kami, perbuatan kami, atau lisan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Engkau mengampuni Tuhan, kiranya Engkau mengasihi kami dengan kasih setia-Mu, sehingga kami boleh bersuka cita kembali untuk memuliakan, menyembah Engkau Tuhan Yesus. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau ampuni dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita menyanyikan nyanyian pertobatan, terambil dari Kidung Jemaat 25 bait yang pertama. Ya Allahku, di cahayamu tersingkap tiap ronda. Cahayamu tersingkap tiap noda, Kau lihatlah manusia penuh lumuran dosa. Umat diundang bersama berdiri. Terimalah berita anugerah menurut kesaksian Yohanes pasal yang pertama, ayat 4 dan ayat yang ke-5. Beginilah sabdanya. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jemaat yang terkasih, kehidupan manusia yang ada dalam dosa diibaratkan seperti hidup di dalam kegelapan. Namun kehadiran Kristus adalah terang yang mampu mengusir kegelapan itu. Demikianlah Kristus mampu membebaskan kita dari kegelapan dosa. Kita terima anugerah dari Allah ini dengan nyanyian syukur, Kidung Jemaat 424 bait yang pertama, yang mengajak kita untuk bersinar bagi Kristus. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Disilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama menyiapkan diri kita menyambut sabda Tuhan di dalam doa. Saya hantar. Ya Allah, di dalam terang-Mu dosa kami dihapuskan, di dalam terang-Mu kami ingin hidup senantiasa seturut dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan adalah terang yang menyinari langkah kehidupan kami, agar hidup kami searah dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terangilah hati dan pikiran kami,
melalui Roh Kudus yang dari Engkau, agar hidup kami pun menjadi terang, memancarkan terang sabda Tuhan. Ya Allah, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarnya. Amin. Ibu, bapak, saudara, dan anak-anak yang terkasih, firman Allah pada ibadah minggu ini diambil dari Matius 4 ayat 12 sampai 23 yang terdiri atas dua perikop. Yesus tampil di Galilea dan Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Matius 4 ayat 12 sampai dengan ayat yang 23. Beginilah sabda Tuhan. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Saudara-saudara, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita yang mendengar dan melakukan sabdanya dalam laku keseharian kita. Haleluya. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita hari ini adalah Tuhan adalah terangku, aku memancarkan terangnya. Kalau kita bicara soal terang, maka lawannya adalah gelap atau kegelapan. Dalam teologi Kristen, biasanya kegelapan atau gelap utawi pepeteng itu digunakan oleh para nabi, oleh para rasul, oleh Tuhan Yesus bahkan untuk menggambarkan paling tidak dua kondisi atau dua keadaan. Yang pertama, gelap berarti keadaan manusia yang sedang ada di dalam dosa. Orang yang berdosa seringkali diistilahkan sebagai orang yang sedang hidup dalam kegelapan. Tiang menika nglampahi gesang ing sak tengahing pepeteng. Menika tegesipun tiang menika taksih
gesang wonten ing salebetipun dosa. Dosa menika pepeteng, dosa itu kegelapan. Itu yang pertama. Sejak kejadian, sejak nabi-nabi sampai Yesus Kristus, Rasul sering menggambarkan kegelapan sebagai keadaan dosa. Yang kedua, kegelapan juga seringkali digunakan sebagai gambaran orang-orang yang sedang jatuh terpuruk dalam pergumulan hidupnya. Itu orang-orang yang sedang mengalami kegelapan hidup. Orang yang sedang terjajah, orang yang sedang sakit, orang yang sedang mengalami berbagai macam pergumulan berat dalam hidupnya, juga kadang-kadang diistilahkan dengan orang yang hidup dalam kegelapan. Minimal dua hal itu yang seringkali muncul digambarkan dengan suasana gelap. Dalam bacaan kita, saudara-saudara, kedua-duanya dialami oleh dua wilayah yang disebutkan dalam Injil Matius 4 tadi, yaitu Zebulon dan Naftali yang ada di daerah Galilea. Kalau kita membaca sejarah, terutama sejarah Israel, Raja Daud memerintah, Israel masih utuh. Salomo memerintah, Israel masih utuh. Pasca Salomo, dua anaknya, dua keturunannya itu kemudian berebut kuasa, dan mulai saat itulah Israel terpecah menjadi dua. Israel Utara yang beribu kota di Samaria, dan Israel Selatan yang kemudian beribu kota di Yerusalem. Nah, Zebulon dan Naftali itu adalah awalnya nama dua anak Yakub dan kemudian melahirkan suku-suku Israel, suku Zebulon dan suku Naftali. Dan dua suku ini termasuk dalam kelompok Israel Utara. Delalah waktu itu Zebulon dan Naftali itu terkenal sebagai dua suku yang paling nakal gitu ya. Kalau orang Pekalongan mengatakan yang paling bedut, itu suku Zebulon dan suku Naftali. Kelakuannya luar biasa, tidak bermoral, menyembah Allah lain, perilakunya juga semrawut. Nah itu Zebulon dan Naftali. Maka dalam narasi kenabian, dua daerah itu dikenal sebagai dua wilayah yang paling gelap, yang paling kelam hidupnya, yang paling pantas menerima penghukuman dari Allah karena mereka meninggalkan Allah. Dan kelak memang mereka kemudian yang paling awal diboyong dalam pembuangan ke Babilonia. Ketika ada penjajahan, Israel kalah dari Babilonia, dua daerah inilah yang kemudian pertama-tama diangkut, gitu ya, diboyong. Yaitu menggambarkan saking gelapnya kehidupan dua wilayah ini. Dan sejarah itu dimanfaatkan dengan sangat indah oleh penginjil Matius ketika menampilkan sosok Yesus. Yesus yang adalah leluhurnya asli Nazaret kemudian tampil di Galilea, dan di Galilea itulah dalam sejarahnya ada wilayah Zebulon dan Naftali, wilayah bangsa-bangsa lain. Jadi Galilea itu sejarahnya itu orang kafir gitu ya, bangsa kafir, bangsa-bangsa lain yang tidak menyembah Allah. Yesus tampil, Yesus mulai berkarya bukan di tanah kelahirannya, Nazaret, melainkan justru di Galilea, di Kapernaum, di tepi danau. Maka ada istilah Danau Galilea atau Danau Kapernaum. Memang wilayahnya di daerah situ. Nah kemudian penginjil Matius yang pembacanya adalah orang-orang Yahudi, memanfaatkan peristiwa itu untuk mengingatkan pembacanya, hei orang-orang Yahudi, ingatlah dulu sejarah kalian semua. Bangsa Yahudi, bangsa Israel pernah hidup dalam kekelaman, yaitu dosa. Paling parah adalah Zebulon dan Naftali. Mereka kemudian bergumul dengan berat ketika harus dijajah, bahkan diboyong ke Babilonia dalam pembuangan, exile. Exile itu keadaan yang terpisah, tercerabut, menggambarkan orang atau kelompok orang yang kehilangan jati diri, tercerabut dari
akarnya, harus hilang jati diri, itu exile, di pengasingan, di pembuangan. Ingatlah leluhur kalian yang dulu berdosa dan kemudian dihukum oleh Allah, mereka sangat menderita. Dan yang paling parah adalah Zebulon serta Naftali. Di sanalah Yesus tampil memulai karya pelayanannya. Dan sama seperti seruan Nabi Yesaya, Matius mengutip kembali, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang. Itu nubuat Yesaya bahwa waktu itu konteksnya adalah bangsa Asyur akan menyelamatkan Israel, kemudian boleh pulang ke Yerusalem dari Babilonia. Nah sekarang, terang itu bukanlah bangsa lain, terang itu tak lain dan tak bukan adalah Gusti Yesus. Kemudian ayat 17, Yesus kemudian mulai mengajar. Dan kalimat pertama, seruan pertama yang diajarkan oleh Yesus adalah sangat akurat seperti pergumulan orang yang hidup dalam kegelapan tadi. Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Bertobatlah. Jadi orang-orang Galilea, daerah Zebulon Naftali, pertama-tama menerima seruan dari Yesus, bertobatlah. Kenapa? Kegelapan artinya hidup yang sedang ada dalam dosa dan bahkan pergumulan. Itu yang pertama, yang menurut saya diungkapkan dalam tema kita pagi ini, Tuhan adalah terangku. Maka, Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah kita mengalami dua hal itu? Kegelapan, mungkin salah satu, mungkin dua-duanya. Salah satu berarti aku sedang hidup dalam pergumulan dosa, sekian lama aku berkubang dalam kesalahanku, tapi tidak kunjung bisa bertobat dan pulih. Atau yang kedua, aku sedang punya pergumulan yang berat dalam hidup ini, dan seakan-akan Tuhan Allah tidak kunjung datang, membantuku keluar dan bangkit dari masalah. Yang paling kasihan adalah yang mengalami dua-duanya sekaligus. Kadang-kadang ada orang yang semacam itu, sudah merasa terpuruk karena dosa, tambah terpuruk karena masalahnya. Maka kita, untuk melangkah dalam minggu-minggu biasa ini, menghayati karya Allah dalam Kristus, kita diajak untuk mengimani dan percaya bahwa di tengah kegelapan itu ada terang, yaitu Tuhan Allah, di dalam Tuhan Yesus. Kalau begitu, sebesar apapun dosa yang kita alami, seberat apapun masalah yang kita harus pikul, ada juru selamat, yaitu Tuhan yang berseru, bertobatlah, yang mengajak bertobatlah, kembalilah ke jalan yang baik. Kembalilah ke jalan Kristus. Maka seruan ini bukan sekadar berarti lalu kemudian kita hanya tinggal diam dan pasif dan nggak ngapa-ngapain. Dosa tetap dosa, bergumul tetap bergumul, tapi kita harus berusaha untuk mengubah kehidupan kita dalam arti bertobat itu tadi. Kenapa? Ada Tuhan yang menebus dosa kita, ada Tuhan yang bisa mengangkat kita dari segala keterpurukan. Itu kalau kita di posisi orang yang hidup dalam kegelapan. Yang kedua, tema kita tidak berhenti pada situ, tapi ada kalimat lain, aku memancarkan terangnya. Dan ini saya refleksikan dari perikop yang kedua, yang mungkin menggambarkan banyak kondisi di Indonesia saat ini. Yesus memanggil para murid yang pertama, ada 4 orang, 4-empatnya nelayan, Simon dan Andreas, lalu Yakobus dan Yohanes. Mereka adalah penduduk asli Galilea, di daerah Kapernaum dan sekitarnya, penduduk asli di sana yang sehari-hari hidup dalam konteks Galilea, hidup dalam konteks kegelapan Zebulon dan Naftali dalam sejarahnya, dan mereka bukanlah orang luar, melainkan orang dalam sendiri gitu ya. Menariknya, Yesus memanggil mereka untuk ikut dalam misi terangnya. Menyomot beberapa orang, waktu itu 4 orang pertama-tama ya, untuk diajak hidup dalam terang. Kita nggak bisa menerka dengan akurat mengapa Yesus memilih 4
4 nelayan itu, apakah mereka orang pinter, orang yang imannya saleh, apakah di antara orang-orang yang bejat di Galilea mereka orang-orang yang paling suci dan paling saleh? Kayaknya enggak juga. Kalau Yesus mau mencari orang yang saleh kan datangnya bukan di pinggir danau ya, datangnya bukan di tepi pantai, tetapi di rumah-rumah ibadat. Yesus enggak mencari muridnya di rumah-rumah ibadat. Aku tak golek wong sing saleh, tak golek wong sing suci, tak golek wong sing wis beres uripe. Enggak gitu ternyata, tetapi orang-orang yang sehari-hari beraktivitas sebagai profesi apapun itu. Dan mereka kemudian dijadikan penjala manusia dan mau mengikut Yesus. Mereka yang kemudian diajak oleh Yesus sebagai mitra untuk memancarkan terang itu. Refleksinya adalah menurut saya dalam konteks Indonesia hari ini, ada banyak kegelapan yang juga terjadi di Indonesia, di masyarakat kita. Kalau itu disebutkan sebagai dosa, ya sebetulnya banyak sekali dosa yang ada di Indonesia. Mungkin yang paling populer adalah korupsi, ketidakadilan, kekerasan, di media sosial juga ada permusuhan, dan lain sebagainya. Kerusakan lingkungan dan seterusnya. Ada banyak dosa kegelapan yang bisa kita daftar di Indonesia. Yang lagi ramai itu kan sidang itu ya, tembak-tembakan polisi itu, yang kemudian vonisnya, wah ini sudah adil. Ada yang mengatakan, wah ini tidak adil, kenapa vonisnya lebih berat, dan sebagainya. Kita disuguhi drama pertunjukan persidangan yang kemudian banyak orang mempertanyakan apakah sudah merupakan sidang yang adil dan seterusnya. Jadi keadilan dan seterusnya masih menjadi hal yang kadang-kadang susah diperjuangkan di Indonesia. Dan kita adalah orang Indonesia, orang Pekalongan, penduduk di sini yang hidup dalam keseharian. Mungkin di antara panjenengan ada yang sehari-hari hidup dalam pekerjaan di lingkungan yang korup. Mungkin di lingkungan keluarga yang kekerasan terjadi. Mungkin di lingkungan yang banyak sekali mengalami dosa dan kekerasan. Yang ditimbali oleh Gusti Yesus, ya kita-kita ini, bukan orang yang di luar sana, bukan orang yang sudah selesai, yang sudah saleh dan sudah mursyid, katakanlah begitu, tetapi ya kita semua yang kesehariannya hidup bersentuhan dengan kenyataan. Gusti Allah nimbali kita sami. Seperti Allah atau Yesus memanggil Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes sebagai para muridnya. Untuk apa? Mewartakan terang itu di tengah situasi mereka. Artinya, yang pertama, panggilan untuk memancarkan terang itu adalah panggilan yang ditujukan oleh Tuhan Allah kepada semua orang, termasuk saya dan saudara semua. Meskipun kita juga ikut berdosa dalam kehidupan sehari-hari, meskipun kita juga sedang bergumul dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada orang yang tidak bergumul, tapi kita dipanggil untuk terlibat mewartakan misi terang itu. Bukan hanya sekedar menunggu kapan pertolongan itu datang. Maka pertanyaannya kemudian, apakah kita bersedia menjadi para murid Yesus, menjadi para mitra Yesus yang dipanggil, yang dicomot untuk ikut terlibat dalam misi itu. Kita dipanggil untuk memancarkan terang. Oke, hidupku sendiri penuh dengan dosa, tapi aku harus berusaha bagaimana mewartakan pertobatan. Hidupku sendiri, keluargaku, gereja, masyarakat, memang ada banyak kekerasan, ada banyak dosa dan banyak pergumulan. Tapi aku mau terlibat dalam misi Allah untuk setidaknya menghentikan segala dosa dan pergumulan itu. Syukur-syukur aku tuh bisa berpartisipasi aktif dan positif untuk memberikan pemulihan kepada lingkungan di sekitarku yang barangkali tidak ideal-ideal amat itu. Dan rasanya, sabda Allah pada hari ini ingin mengajak kita untuk tidak sekadar berhenti pada kalimat yang sangat rohani, Tuhan adalah terangku, yang seringkali hanya berhenti di ruang-ruang ibadah dan di kalimat doa atau nyanyian kita, tapi kita lupa untuk memancarkan terang yang sudah kita terima itu kepada komunitas kita, keluarga kita, gereja kita, lingkungan di sekitar kita. Maka meskipun kita bergumul dengan dosa, meskipun kita bergumul dengan masalah, jangan lupa bahwa kita ditimbali oleh Gusti Yesus untuk mewartakan terang itu. Jangan malah hidup
dalam kegelapan dan menambah kegelapan menjadi semakin gelap. Bapak, Ibu, dan Saudara, kembali kepada pertanyaan yang harus kita renungkan, maukah kita dipanggil oleh Allah menjadi mitranya untuk mewartakan kasih, untuk mewartakan pertobatan? Mari kita jawab dalam hati kita masing-masing. Saat teduh untuk kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, tidak mudah rasanya ketika kami bergumul dalam kegelapan dosa. Meskipun kami ingin bertobat, ingin kembali kepada Tuhan, namun terkadang kuasa kegelapan dosa itu lebih menguasai kami. Maka ya Allah, mampukan kami untuk mendengarkan panggilan Kristus, bertobatlah, agar kami pun kembali beralih menjadi orang-orang yang hidup di dalam terang, bukan dalam kegelapan. Ya Allah, tidak mudah juga di saat kami hidup dalam pergumulan, seolah-olah kami hidup dalam kegelapan. Di saat kami mengalami berbagai macam masalah yang berat, membuat kehidupan kami terbeban. Namun Allah memanggil kami untuk juga bertobat, untuk menghadapi setiap persoalan dengan sebaik-baiknya, dengan terang Kristus. Dan kami, pribadi lepas pribadi, menghayati panggilan Kristus untuk diajak terlibat dalam mewartakan terang itu. Kiranya Allah memberikan kepada kami kemampuan untuk sebisa-bisa kami memancarkan terang di tengah kehidupan sehari-hari. Meskipun kehidupan kami belumlah sempurna, namun kami yakin Allah berkenan memakai kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Sang Terang yang senantiasa hadir dalam hidup kami. Amin. Kita akan bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli. Dipandu oleh majelis, dipersilakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dari kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita kembali menghadap Tuhan di dalam doa. Saya hantar. Tuhan Allah, Sang Sumber Terang, kami memohon agar kuasa terang-Mu menghapuskan kegelapan yang melingkupi kami sebagai manusia, baik kami pribadi lepas pribadi, maupun keluarga kami, maupun persekutuan kami, bahkan kehidupan di tengah masyarakat di mana kami berada. Kami berdoa bagi mereka yang sedang bergumul dalam dosa. Kami meyakini bahwa Allah dengan lembut memanggil mereka untuk bertobat dan kembali. Dan bila kami Tuhan, umat-Mu yang berdosa ini, mau untuk bertobat dan kembali kepada Allah. Karena hanya dengan bertobatlah kami mampu hidup di dalam terang-Mu. Karena kami yakin bahwa di dalam terang kasih-Mu, segala dosa dan kesalahan kami akan ditebus dan diampuni. Ya Allah, kami juga berdoa untuk saudara kami yang sedang bergumul dalam kegelapan karena berbagai macam masalah yang mereka hadapi. Bagi mereka yang sakit, kiranya terang kasih-Mu memberikan kekuatan serta pertolongan.
Bagi kami sebagai para orang tua, berikanlah kepada kami terang-Mu, agar kami mampu mendidik anak-anak kami, cucu kami dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan terang Kristus. Kami juga menyerahkan kehidupan anak kami, cucu kami, agar mereka tidak berjalan dalam kegelapan, tetapi berjalan dalam terang Kristus, menjadi anak-anak yang tumbuh dalam penuh kesetiaan kepada Allah dan tidak terjerumus dalam berbagai kegelapan. Kami yakin bahwa Allah akan terus menyertai kehidupan anak cucu kami dimanapun mereka berada, sehingga mereka tumbuh dewasa dalam iman kepada Allah. Dan kehidupan kami di tengah keluarga, yang barangkali juga sedang ada dalam kegelapan, kami menyerahkan kepada Allah, kiranya terang-Mu senantiasa menyapa keluarga kami, dan kami bisa mewujudkan keluarga yang penuh kasih. Ya Allah, kami teringat pergumulan kami di tengah pekerjaan. Dimanapun Allah menempatkan kami untuk bekerja, terkadang kami ada di situasi yang tidak mudah, manakala harus berkompromi dengan kegelapan dosa. Maka ya Allah, mampukanlah kami untuk menjadi umat-Mu yang setia dan taat, menaati apa yang Engkau ajarkan dan firmankan. Dan kami bisa menjadi saksi akan terang, kebenaran, dan keadilan dimanapun kami berada. Bahkan kehidupan kami di tengah masyarakat, kiranya Allah juga menyertai kami sebagai para mitra-Mu untuk mewartakan kasih terang itu. Kami juga mendoakan gereja kami tercinta GKJ Pekalongan yang meniatkan hati untuk menjadi mitra Allah di dalam Kristus, mewartakan kasih di tempat GKJ ini berada. Biarlah segala pelayanan yang diemban dan dilakukan, baik itu oleh segenap majelis, oleh pengurus di kelompok dan komisi, oleh panitia, dan oleh segenap warga gereja, bisa kami maknai sebagai panggilan para murid Kristus yang setia mengikut Kristus, yang mau dipanggil untuk mewartakan kasih dan terang itu. Kami yakin bahwa di tengah berbagai macam tantangan yang dihadapi oleh GKJ Pekalongan, ada kuasa-Mu yang akan terus bekerja menyertai gereja kami ini. Ya Allah, akhirnya kami serahkan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami yakin terang-Mu akan senantiasa terbit atas hidup kami, dan ajarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang setia berjalan sesuai dengan terang itu. Inilah doa kami, semuanya kami panjatkan di dalam nama Juru Selamat kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita diberi kesempatan untuk mengaturkan persembahan. Sebagai dasar kita akan mengaturkan persembahan. Kita dengarkan dulu sabda Tuhan yang diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-17. 1 Tawarikh atau 1 Babat 29 ayat yang ke-17. Demikian sabda Tuhan. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya ini, saya ulangi, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Mari kita kumpulkan persembahan yang sudah disiapkan dari rumah sambil memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 302 bait 1 sampai 3. Persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku, dengan sukaria ku beri padamu dan merasa Tuhan
pertama Bapak dan Ibu. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Jemaat dimohon untuk berdiri, kita persembahkan kepada Tuhan. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu Bapa. Di tengah-tengah ibadah ini kami mengaturkan persembahan yang kami ambilkan dari berkat Tuhan yang telah kami terima dan kami rasakan dari hari lepas hari. Oh Tuhan, mampukan kami untuk mempersembahkan persembahan ini dengan hati yang tulus ikhlas, dan persembahan ini diharapkan menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya Tuhan berkati persembahan ini, Tuhan sucikan, dan persembahan kami yang kecil ini boleh Tuhan pakai menjadi sarana pelayanan kami, khususnya di gereja ini. Oh Tuhan, mampukan kami juga untuk mempersembahkan bukan hanya persembahan berkat Tuhan yang berwujud material, namun Tuhan kami boleh mempersembahkan hidup dan kehidupan kami di dalam menjalani kehidupan ini. Sebab sesungguhnya hidup kami adalah surat-surat Tuhan yang boleh dibaca oleh semua orang, yang boleh menjadi berkat bagi semua orang juga. Untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini Tuhan, kiranya Tuhan beri juga kejujuran, hikmat, dan hati yang bersih, sehingga boleh mengelola persembahan ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, doa kami yang tidak sempurna ini, kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa, Bapa kami. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Pada hari ini makanan yang secukupnya, ampunilah salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah kepada kami.
dari Kidung Jemaat 424 bait yang keempat. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di surga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Umat Allah yang terkasih, mari kita melanjutkan kehidupan kita. Ingatlah bahwa Allah menghendaki kita untuk memancarkan terang kasih Kristus. Terimalah berkat-Nya. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih dan terang Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, kini dan selama-lamanya. Amin. Tuhan Allah beserta engkau.